Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di IG Live Minggu tanggal 20 Oktober 2024 ya. Udah ada beberapa request bahasan malam ini, ada BBKP, NISP, terus BBRI, Antam, Medco, BRIS, Kepik, Telkom. Nah, nanti kalau teman-teman ada saham lain yang mau dibahas silakan ya di question box. Iya. Gimana hari ini malam Ibu Dia? BTPS. Oke, siap. Gimana semuanya? Sehat-sehat selalu? Tambah brand. Oke, brand. Kemudian Unilever ya. Oke, malam. Iya. Glowing banget. Panas, Bu. Iya. Oke, Medco udah kok, udah ada di dalam bahasan. Iya. Oke. Apa nih? ADMR. Oke, BRIS udah. Tadi juga udah ada yang request ya di question box ya. Oke, yuk kita lihat chartnya dulu ya teman-teman. Langsung lihat chartnya ini. Nah, ini kebetulan kebetulan saya lagi lihat Telkom. Jadi Telkom dulu yang dibahas ya. Telkom ini adalah chart daily. Telkom ini 4 hari terakhir dia menguat ya, mendekati area resisten 3170 gitu ya. Itu adalah resisten terdekat dia, 3130, kemudian 3170 ya, itu resistennya Telkom. Kemudian sebentar saya mungkin bahas ini dulu ya, bahas IHSG ya. Nah, IHSG kan rebound ya teman-teman dari 7454. Di grup Happy Trade Investor sempat saya mention juga IHSG rebound dulu ya teman-teman dari 74. Nah, ketika dia rebound dari 74, maka targetnya ada di 7623, 7677, 7731, kemudian 7807. Nah, ini dulu nih teman-teman. Ya, resisten terdekatnya ada di 7807. Kalau misalnya bisa ditutup di atas 7807, baru kita bicara ke area all time high di 79. Nah, kita lihat nih reaksi pasar besok ya. Hari ini kan pelantikan Presiden Pak Prabowo ya. Kita lihat besok gimana market ya bereaksi. Pokoknya kalau di Fibonacci range-nya dia ini ada di sekarang di 7731, 7807 gitu ya. Ini untuk IHSG. Support kuatnya kalau bisa dilihat saat ini ya di area 74 ini. Resistennya di area 78 sama area all time high ya. Terus saya bacain dulu request yang tadi udah masuk ya di teman-teman di IG story. Minta liatin dong saham banking tapi yang second liner ya. Dia minta dilihatin BBKP. BBKP kalau major trend kita bisa lihat teman-teman, ini major trendnya downtrend ya. Dari sejak 2021 di level di level 600 dia melemah sampai ke level 50 ya. Saat ini ada di level 62. Kalau dilihat major trendnya, maka BBKP adalah downtrend ya. Kalau kita lihat dari bulan Juli sampai sekarang dia kalau kita lihatnya dari Juli ya, dari sini. Jadi kalau kita banyak nih yang nanya, "Ci, ini udah uptrend ya?" Nah, saya harus mempertegas dulu. Mau lihat uptrend atau downtrendnya itu kita janjian kurun waktunya nih yang mana ya. Kalau misalnya dari bulan Juli sampai sekarang kita bisa lihat BBKP itu membentuk higher high higher low, maka itu kita bisa lihat untuk time frame dari bulan Juli sampai sekarang iya di uptrend. Tapi kalau misalnya di major time frame, di major trend itu trennya masih turun ya. Nah, sekarang supportnya itu ada di level 58 ya, di level 58 support terdekatnya, kemudian 52 terus 50. Resistennya ada di 67. Nah, di bulan Agustus
ini weekly ya, weekly chart itu terlihat berat sekali untuk BBKP ditutup di atas 67. Jadi kalau di posisi saat ini di 62, maka resisten terdekatnya, resisten kuatnya adalah 67. Itu ya untuk BBKP. Kemudian NISP ya. NISP ini area all time high-nya di 1440. Saat ini BBKP ada di 1365. Kalau kita lihat ini di Fibonacci 1375 ini adalah area resisten terdekat, kemudian baru di 1440. Waspada kalau misalnya NISP tidak bisa ditutup menguat di atas 1440. Kenapa? Karena sudah 2 kali nih pencobaan ya. Udah 2 kali pencobaan untuk ditutup di area ini dan nggak bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa lagi ditutup di atas sini, maka potensi pelemahannya jadi terbuka gitu. Terbukanya kemana ya? Ke sini, ke 1375, yaitu untuk NISP. Kemudian BBRI. Nah, BBRI sekarang ada di 4970 ya. BBRI ada di 4970. Kalau misalnya BBRI bisa bentar ya, saya belum ngukur yang kecilnya nih BBRI. Ini ngukur semua area besarnya, saya ukur dulu ya. Ini deh. Jadi BBRI kalau kita lihat sekarang ada di 4980, dia tutupan di 4970. Nah, area 5075 ini akan jadi area resisten satunya BBRI, resisten terdekat. Berhasil menguat, dia akan menghadapi lagi resistennya 5150 sampai 53 gitu ya. Nah, kalau nggak bisa nih ditutup di atas 5000, maka potensinya dia akan bergerak di range 4830 sampai 4980 ya. Meti Basa Telkom tadi pertama sudah dibacakan. Jadi nanti tinggal diulang ya, rekamannya tinggal dilihat lagi ya. Terus selanjutnya ada yang nanya Antam ya. Antam ya, kalau kita lihat trennya teman-teman nih, Antam trennya dari tahun 2021 sampai sekarang ya trennya turun. Teman-teman bisa lihat sendiri dia arahnya ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di time frame dari sejak ini di bulan Mei sampai sekarang. Nah, di bulan Mei sampai sekarang kan gerakannya naik ya gitu. Nah, berarti sekarang kita lihat nih resistennya di mana. Antam resisten terdekat itu ada di kisaran 1650 1670. Sekarang Antam di 1625. Dan ini udah 5 minggu menguat nih teman-teman ya. Jadi waspada nih kalau udah berturut-turut menguat kayak begini. Waspada kalau misalnya ada swing. Sekiranya ada pelemahan, maka dia akan menguji area supportnya itu ada di 1525. Terdekatnya di situ dulu ya. Jadi kalau udah lama-lama menguat gini ya gitu, waspada aja ya. Kalau misalnya ada nanti tekanan jual. Kenapa ya? Karena mungkin juga ada yang mau take profit, yang trading ya. Terus Medco kayak gini. Nah, Medco ini kalau kita lihat ya dari Juli gitu ya. Juli itu dia tuh nggak bisa ngelewatin 1405 ya. Belum bisa ditutup di atas itu. Jadi kalau dia nggak bisa ditutup di atas 1405, maka potensinya adalah pelemahan menguji area-area support. Nah, kemarin itu udah sampai nih tes supportnya itu di 1285 di sini. Nah, kalau minggu depan dia nggak bisa bertahan di atas 1285, maka dia turun kelas kemana? Range-nya ada di sini di 1220 sampai 1285. Tapi kalau misalnya dia bisa bertahan di 1285, ada potensi untuk dia penguatan di resistennya 1320. Sampai saat ini Medco itu belum ada tanda-tanda reversal sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya belum punya Medco, berarti kalau kamu mau beli ya berarti posisinya masih spekulatif buy gitu ya. Saya baca dulu nih. Rahman ID nanya wifi coba ya. Nah,
Ini oke, kalau gitu kita pindah ke sini. Ini resistennya ada di 410 terdekatnya, gitu ya. Resistennya di 410, sedangkan supportnya terdekat ada di 286, gitu ya. Terus lanjut, tadi pertanyaannya ada yang minta nanya BRIS. Oke, BRIS ini di time frame daily ada pola inverted head and shoulder ya, dengan target pertama ada di 3180. Nah, kemarin waktu di September sudah dicapai ya, udah dicapai. Kemudian dia pullback dan sekarang dia akan menghadapi kembali area resisten 3180 ini gitu. Saya tanya dulu nih, teman-teman di sini udah pada paham chart pattern belum? Coba ya. Kalau saya ngomong inverted head and shoulder, jangan-jangan ada yang nggak ngerti nih. Coba. Teman-teman pada paham chart pattern nggak? Saya nanya dulu nih. Kalau saya ngomongnya nanti bahasanya nggak ngerti, percuma ya, gitu ya. Widi paham? Oke. Widi doang nih yang paham. Jerry Manik paham. Bagus juga namanya pengabdi profit join. Paham ya? Oke deh, kalau udah paham nggak usah dijelasin, berarti pada ngerti ya. Dijelasin lagi Ci, suka lupa. Oke, kebanyakan sih pada paham ya. Oke, jadi teman-teman inverted head and shoulder tuh kan merek merek shampoo ya. Nah ini nih tadi yang belum paham saya kasih lihat. Nah ini adalah pola inverted head and shoulder ya. Jadi teman-teman juga pasti perlu latihan memang untuk mengenali pola-pola seperti ini gitu ya. Kalau kita paham pola ini, at least kita bisa tahu, kita bisa hold sampai ke target kira-kira gitu ya. Nah ini BBRI juga ada target, ada pola ini dan dia nyampe di 61.8% dari target, kemudian dia pullback. Jadi waktu saya belajar pola ini ya dulu ya, saya pikir market harus dong, lo kalau udah bilang kalau kamu udah bilang targetnya di sini harus nyampe dong. Nah kadang-kadang nggak begitu teman-teman. Kayak BBRI dia belum nyampe 100% target dia udah pullback gitu. Jadi saya menggabungkan perhitungan target chart pattern itu dengan Fibonacci gitu. Jadi saya bisa tahu di area-area mana ya yang memang nggak bisa serta-merta kita harus kekeh kalau target 100% nya di level ini kamu harus nyampe di sini, enggak gitu. Jadi saya belajar ya market selalu yang benar, jadi kita yang harus ngikutin. Ini saya ngomong sebagai retail ya teman-teman, nggak ada bisikan bandar atau apa ya, pure pakai technical aja gitu, nggak tahu info apa-apa ya, pure pakai technical kira-kira gitu. Jadi ya dikombinasiin antara analisa terus strategi terus ya nanti juga trailing stop kayak gitu ya. Jadi ini adalah pola inverted head and shoulder. Kalau BRIS kemarin itu udah nyampe 100% kemudian pullback. Nah kalau BBRI nggak nyampe 100 di di area rasio Fibonacci dia pullback gitu ya. Jadi ini inverted head and shoulder. Bolehlah teman-teman pelajarin gitu ya. Nih, jadi kalau ngelihat di chart memang perlu latihan lah ya untuk bisa spot kayak begini gitu. Nah makanya ya perlu temen untuk diskusi, bener gak sih ya mata gue ngelihat gini, atau ada kaidah-kaidah yang bener gak sih kalau ngelihat chart pattern itu syaratnya harus gini kayak gitu. Kalau yang kayak gini munculnya di uptrend, ini munculnya di downtrend, nah kayak seperti itu. Jadi worth it lah untuk teman-teman bisa pelajarin ini gitu ya. Jadi nah BRIS di sini ya. Nih. Target pertama di 3180, target berikutnya ada di 3290, kemudian 3530. Supportnya ada di kisaran 2820, 2930,
2890. Jadi kalau kita paham tentang struktur harga, kita bisa mengerti kita berani hold sampai mana atau kita berani buyback lagi sampai mana. Kira-kira begitu contekannya ya. Itu untuk BRIS. Lanjut. Udah mulai mampet nih hidung saya. Kepik ya. Kepik begini teman-teman. Jadi bentar ya. Nah, kepik ini 234 itu adalah area all time high ya. Jadi itu udah sampai lagi di bulan Agustus 2020. Ini sih sadis juga ya teman-teman. Ini dari tahun 2021 dihajar turun sampai bawah, naik lagi langsung instan ya, dalam berapa bulan nyampe gitu ya. Nah ini sekarang dia lagi pullback. Nah waspadain aja nih, kalau misalnya dia masih bisa tahan di atas 142, ya masih ada potensi melanjutkan penguatan. Diwaspadain aja kalau misalnya nggak bisa bertahan di atas 142, maka dia turun tangga ke sini 120.93 ya. Itu untuk kepik. Ahoy Huang tanya Excel ya, ntar ya. Kathy tanya MNCN, bentar saya catat dulu ya. Terus ada yang tanya BTPS ya. BTPS teman-teman, BTPS ini kalau kita lihat di time frame weekly, ini ada triangle ya. Dengan time frame weekly dan range segede gini, ini serem banget kalau misalnya breakdown, dan ternyata breakdown gitu. Nah kayak gini ya, dia break di tahun 2023. Kalau misalnya kita paham tentang chart pattern, kita tahu potensinya kemana, kita kalau cut loss itu bisa lebih, atau nggak milih saham ini untuk long term, itu bisa lebih apa ya, bisa lebih berani, kira-kira gitu. Jadi ya dengan mempelajari analisa teknikal, ya itu menolong sih teman-teman untuk bisa memilih, untuk bisa apa ya, untuk bisa hold atau bisa skip dulu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat BTPS dari tahun 2020 sampai sekarang, teman-teman lihat sendiri ya, dia turun nyungsep banget gitu ya. All time low-nya itu ada di level 1020 ya. Nah, di time frame yang pendek kita lihat nih, memang di sini kita bisa lihat ada pola double bottom gitu ya. Dan pola ini udah nyampe ketika dia sentuh level 1430. Ya udah, perkara dia kalau udah nyampe ya itu udah satu cerita, abis itu ya dia pullback lagi, kira-kira gitu ya. Nah sekarang dia ada di 1175, supportnya itu di 1120. Selama dia belum bisa ditutup di atas 1200, ya potensinya masih terbuka ke sini, kira-kira gitu. Resisten yang perlu diwaspadai terdekat ya ada di sekitar 1275 ya. Ini untuk BTPS. Kemudian lanjut nih, ada yang tanya brand ini pokoknya nih saya inget ya, kalau masih bisa bertahan di atas 5.500 aman ya. Kenapa? Karena dia ada pola double top ya, dengan support penting di 5.500. Selama masih bisa bertahan di atas 5.500, ya masih adalah potensi untuk dia bergerak di rentang 5.500 sampai 7.925 ya. Nah brand saat ini ada di level 7.175. Kalau ngelihat kayak gini, bentar ya, saya harus buka dulu level-level berikutnya. Kalau ngelihat kayak gini, resisten berikutnya ada di 7450, kemudian 7975 ya. Itu untuk brand. Selanjutnya Unilever ya, nih downtrend berat loh ya teman-teman. Dari 2018 dia terus turun ya. Saat ini ada di 2330 teman-teman ya. Supportnya saat ini 2170. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas 2170 atau 2170-nya di break, maka welcome ke 2040. Nah, resistennya adalah 2330 dan ini pas ya. Minggu ini ditutup di 2330 kayak gini. Ya. Nah, kalau misalnya besok melorot ke bawah 2330 ya welcome 2240, kemudian yang tadi 2170 ya.
Jadi kalau nggak bisa next week nggak bisa ditutup di atas 2330, jangan lihat dulu area 2560, kira-kira sih begitu ya. Kemudian ADMR ADMR ya, ADMR kayak begini ya sebenarnya. Ini tinggal saya lanjutin. Ini adalah range dia sideways ya. Range dia sideways dari sejak Desember 2023, yaitu di rentang 1260 sampai 1485. Ya, mentok-mentok ini 1490, 1590 nih. Ini area Fibo. Enaknya tuh belajar Fibo kayak gitu ya. Udah kelihatan gitu loh level-levelnya. Saat ini ada di 1430 ya. Kalau nggak bisa ditutup di atas 1455, maka potensinya kembali ke sini ke 1315, 1260 gitu ya. Jadi support terdekatnya di 1400 gitu ya. Ini untuk ADMR. Jadi kalau masuknya deket-deket support ya bisa lah kita tektok ya. Terus Excel ini saya ingat dia adanya di channel turun. Oke. Saya buka weekly biar teman-teman bisa lihat. Nah, tuh ya. Jadi ini pakai Fibo channel. Ya, teman-teman yang udah punya buku ini, di sini ada bagian tentang Fibonacci channel. Jadi teman-teman praktekin. Semua step-stepnya lengkap nih. Nomor 9, Fibo channel. Nah, ini Fibo channel. Jadi bisa lihat. Ini ya, ada garis horizontal yang melintang ke bawah. Jadi bisa lihat. Tuh. Nah, ini weekly. Ini udah berapa minggu ya? Dari week Juli sampai sekarang ya. Jadi kalau ngelihat Excel, rentangnya sekarang 2250, 2370. Nah, ini nggak bisa nih. Nggak bisa ditutup di atas 2370. Ya udah, nggak usah ngomong 2370 deh, kita 2330. Ini kalau nggak bisa ditutup di 2330, ya udah, berarti dia sideways di kisaran 2250 sampai 2330 gitu. Waspada kalau jebol 2250 ya 2160 ya. Itu untuk Excel. Dan lanjut, ada yang tanya MNCN. Ini trennya gimana ya ngomongnya. Ini weekly nih teman-teman. Tuh, wow, ini kalau broadening pattern udah gede banget tuh. Saya update, ini broadening pattern nih. Bentar ya, serem. Kira-kira gitu, more or less lah ya. Susah sekali ini. Itulah. Nah, tuh. MNCN ya downtrend, teman-teman. Dari sejak April dia bergerak sideways. Nah, gitulah ya. Jadi MNCN di 290 sampai 358, kemudian 380. Itu MNCN. Ya. Jadi ya teman-teman bisa iniin sendiri gitu ya. Kalau masuknya di area support ya sih enak gitu ya, kan tinggal iniin. Tapi kalau misalnya masuknya di sini, nah itu yang jadi nyangkut gitu. Ya. Coba saya baca dulu ini question. Udah ya, yang question from stories udah saya jawab semua. BRPT tadi belum ya, BRPT. Oke. Arta Aulia, BRPT. Oke. BRPT ini area supportnya di 1000, kemudian 980, dan kemarin udah nyentuh ya, tanggal 7 Oktober dia udah nyentuh 980. Saat ini ada di 1020. Resisten terdekat ada di 1050, kemudian di 1075 ya. Ini untuk BRPT.
Nah, range-nya dia tadi sih di range 1070 1210. Nah, sekarang jadi kita tadi range-nya di sini, sekarang turun ke sini gitu. Nah, jadi teman-teman waspadai aja ya area 1070-nya. Itu jadi area kuat terdekatnya untuk BRPT ya. Apalagi nih, Lindawati Sanjaya SMGR. Oke ya, saya lihat SMGR. SMGR resisten 4650. Ini resisten ini dulu ya. Kalau bisa menguat baru 4890. Supportnya ada di 4450, 4320. Trennya kalau majornya turun, tapi kalau kita lihat dari bulan Juni, trennya udah mulai naik gitu ya. Jadi lihat dari time frame-nya teman-teman ya. Oke. MBMA Blue Yena. Coba ya MBMA ya. Gimana nih? Tuh. MBMA. Supportnya di kisaran 520, 496, 478. Waspada nih, nggak boleh tembus 478 ya MBMA. Nggak suka saya, kenapa? Karena resistennya makin lama makin rendah. Yang tadinya 700, kemudian 650, terus sekarang 615 gitu. Jadi resistennya makin turun ya. Ya gitu. Jadi waspada aja kalau misalnya punya barang. Kalau belum punya barang ya berarti level stop lossnya diperketat ya. Support terdekat 520 ditembus 496 gitu ya. Rahman tanya NIKL, coba ya saya lihat NIKL. Oh, gimana nih? Weekly loh ini. Gimana dong? Downtrend nih. Dia area support sebelumnya ada di 246. Ini nggak boleh nih tembus 246. Kenapa? Mau tembus 246, potensinya dia tambah apa ya, terbuka untuk bentar, mana nggak kelihatan, sampai nggak kelihatan. Bentar nih, ibunya ngaco. Nah, gitu ya. Kalau 246 tembus, masa minus nih? Gitu. Ya, jadi mesti ya kalau punya barang diwaspadin aja level itu. Kalau 246 ditembus 143. Kira-kira gitu, Kak Rahman ID. Ya. Ya. Udah nih, udah dijawab semua nih. Nita, Martin, Tins, dan Pani. Tins. Oke, nah ini kemarin siapa? Desi ya. Nah, dia ada tanya tentang Tins. Tins juga ada pola ya, teman-teman. Coba deh sekarang saya nanya. Tins ada pola apa nih? Coba yuk kita belajar. Tins ada pola apa? Ada pola apa teman-teman? Tins. Saya gambarin dulu ya. Tins. Ada yang jawab, bentar ya.
Widi Faira Journey flag, Teresa bullish pennant, Dewi Tuti ascending, Kathy flag, Widi Faira ascending, Chani ascending, Sen ascending. Iya, kita lihat ya. Mana nih sebenarnya pola apa nih? Ya. Ya. Ini yang disebut ascending. Kelihatan nggak? Nah, ini. Ya, jadi ini ascending. Ya, ini time frame-nya weekly. Nah, kita ukur. Karena saya belajarnya Fibonacci, jadi saya ngukurnya pakai Fibonacci. Sebenarnya teman-teman harus bisa juga ngukurnya pakai yang cara manual. Itu harus ngerti dulu konsepnya gitu ya teman-teman. Harus ngerti dulu konsep ngukur pola ascending. Nih. Nah, teman-teman harus ngerti dulu konsep mengukur polanya. Ini ascending triangle. Ya, tuh. Lebih terang, lebih enak karena ini warna-warni gitu ya. Ngukurnya pakai apa? Nih. Pakai Fibonacci projection. Nah, saya ngukur. Targetnya pertama itu ada di sini. Ada di 1530 gitu. Jadi kalau ngelihat bentukan kayak gini, kok kayaknya saya nggak bilang ini apa besok pasti, tapi potensi pelemahannya kok terbuka gitu. Potensi pelemahannya terbuka menguji ke area supportnya di 1305, terdekat dulu ya 1290, baru 1180. Nah, kita lihat nih. Ya. Jadi dia menguji nih ada support di sini 1305 1290 gitu. Ini untuk teens ya, karena dia udah nyampe nih di sini ya di target. Target nih kalau kita lihat di daily lebih jelas. Target ascending. Kalau yang tradingnya swing ya, yang swing trader ya kayak begini gitu. Ya kalau buy and hold itu ya tinggal di tinggal di ya di keep sampai area trailing stopnya masing-masing, kira-kira gitu. Ini untuk teens. Tadi nanya apa ya? Saya lupa loh. Tadi kamu nanya teens sama apa? Lupa. Ya, jadi itu untuk teens. Ya ampun, saya lupa. Adaro kayaknya. Adaro belum. Share. Ya, habis ini ya Adaro ya. Coba saya lihat Adaro dulu. Adaro lihat weekly. Nih. Oh. Adaro ini area all time high di kisaran 4160. Ya. Ini 3780. Ya, kalau kita lihat kayak gini, Adaro ini 2 minggu terakhir ya teman-teman nih. 4 minggu. 4 minggu terakhir nggak bisa lewatin ini Fibo golden ratio 3910 nih teman-teman, lihat ya. Ya 1, 2, 3, 4 minggu nggak bisa lewat ini. Jadi kita bisa simpulkan area resisten terkuat Adaro saat ini 3910. Kalau dia bisa ditutup di atas 3910, maka resisten berikutnya 4050, kemudian 4160. Gitu. Ya, ini all time high nih. Nah, saat ini Adaro ini sideways ya di kisaran 3710 sampai 3910. Yang bisa saya bacain gitu ya untuk Adaro. Ya. Nih. Coba cek. Ya, nanti di Oktober 29 ada pengumuman earningnya Adaro, kira-kira gitu. Elsa, coba kita lihat Elsa ya. Elsa
Elsa area resisten di 525. Ya, sekarang ini bergerak di rentang 464 sampai 525. Oke. Nah, ini bisa diginiin. Ya. Jadi ini ya sideways di kisaran itu si Elsa. Ya. Kalau bisa menguat di atas 505, ya resistannya ya ke 525. Ya, itu untuk Elsa. Jadi MNCN udah kan ya? Lukito Gunawan tadi MNCN udah. Oh, tanya BBCA. Oke. King. Sedap. BBCA ditutup di 10.750. All time high area yang pernah disentuh ada di 10.950. Ntar saya perbaharui dulu. 10.950 nih ya. Jadi kalau misalnya bentar ya harus diperbaikin dulu hitungannya. Buka dulu rasio Fibo-nya. Bentar ya teman-teman ya. Belum diperbaharui nih ukurannya. Nah, BCA all time high di 10.950. Nih. Ini tuh ngukurnya udah dari Juli. Ya, jadi tinggal ngelanjutin ceritanya aja ya. Ini 10.900, 10.925 ini adalah area resistennya si BCA, dan pas all time high juga pas-pasan di level ini gitu. Kemarin dia nyentuh lagi 10.875, sekarang tutup di 10.750. Kalau bisa menguat di atas 10.925 maka welcome 11.000 BCA King ya. Tuh. Ada lagi teman-teman? Udah semua nih dibaca ini. Oke. Nita Martin, Judith Felicia, oke. Pani, oke. Pani juga naik terus, menguat terus nih ya. Pani 14.325, ya abis itu 19.875, 17.100 baru 19.875, itu Pani ya, masih uptrend ya. Sang adik INKP, oh ya benar, ini INKP, ini PBV-nya kecil nih INKP, tapi ya masih begini tuh chartnya ya. INKP support 81, ini weekly ya. Nah, support ini ada di 81 ya. Ini sih dia udah mulai belok tapi belum confirm ya. Di 8.200 ini udah nyampe sih di area support terdekat ya, tapi belum confirm ada pembalikan arah gitu. Jadi masih ya tertahan di situ selama beberapa hari ini. Kalau ditutup di atas 8.425 baru kita bicara 8588. Jadi kalau misalnya udah ada yang masuk di posisi sekarang ya spec buy. Kenapa? Karena masih bisa ada potensi sih untuk dia ke 81. Kira-kira gitu ya. Jadi ada confirm buy, ada spec buy. Ya. Muraga tanya pakai aplikasi apa? Ini itu TradingView. Ya, nih. TradingView. Saya langganan. Ya. Langganan bayar datanya. Terus saya pakainya bukan yang dari sekuritas, tapi memang langganan. Udah lama ini langganan. Ya. Teman-teman juga bisa kok, ada beberapa sekuritas yang memang bawaan
OLT-nya TradingView, bener nggak? Kalau saya ini bisa ada beberapa layout tuh ya, teman-teman lihat nih, ada beberapa layout. Saya nggak tahu kalau bawaan sekuritas bisa begini apa enggak gitu, jadi layoutnya banyak. Nah tuh, layoutnya banyak kalau pakai TradingView. Jadi ya saya mau mengukur waktu, mau mengukur support, mau mengukur resisten, bisa di layout masing-masing gitu. Breeze tadi udah, nanti tinggal lihat ya rekamannya ya. Terus software apa untuk belajar Fibonacci? Oh, kalau Fibonacci ini ya, ini Fibonacci tuh. Kalau Fibonacci itu software umum ya. Di setiap charting software yang ada di sekuritas itu ada Fibonacci ya. Nggak usah beli, itu udah ada, tinggal dipakai. Pakai yang umum aja, yang horizontal kayak gini, nih Fibonacci retracement ya. Jadi kamu cek Muraga ini pakai aplikasi atau sekuritasnya apa itu, coba boleh nggak saya tahu kamu pakai sekuritasnya apa. Oke, sambil nunggu jawabannya saya coba lihat ini ya. Lika tanya Akra, Akra ini kalau dilihat gini ya, kalau dilihat jangka panjang memang uptrend, tapi ya memang uptrend dari Januari 2023 sampai sekarang dia bergeraknya di sini nih. Pakai Fibo channel kelihatan naik, tapi ada deket resisten turun lagi. Nah si Akra ini sekarang lagi melemah, menguji area support 1390 gitu ya. Resistennya ada di 1540, 1615 itu untuk Akra. Nah tuh ada yang jawab tuh, Widi di Stockbit ada TradingView tuh ya, yang pakai Stockbit. Jaiko, MDKA dan Medco udah belum? Udah, Medco sama MDKA tadi udah ya. Nanti tinggal dilihat rekamannya aja ya. TradingView sering delay. Nah kalau yang nggak bayar data mungkin delay, iya kan gratis, jadi memang dia delay datanya 10 menit. Betul, kalau saya kan langganan datanya bayar, yang nggak delay. Sana saya real time data gitu sih ya kalau saya, karena saya butuh real time data untuk trading ya. Coba deh tanya teman-teman yang lain. Kalau saya memang TradingView-nya langganan. Sebelum banyak sekuritas yang di OLT-nya ada TradingView, memang saya udah pakai TradingView duluan gitu, karena gampang. Kalau ada stock split ada apa, dia udah update gitu. Kalau dulu charting software saya yang sebelumnya, kalau saya sehari aja nggak update data, berantakan dan agak ribet ya buat ibu-ibu kayak saya gitu. Jadi saya pas ada TradingView udah seneng banget deh sama ini gitu. Itu kalau saya ya teman-teman. Kai Sias Isat tanya, udah ada supportnya belum? Isat ya, coba ya kita lihat ya. Di sini ada banyakan ibu-ibu apa bapak-bapak sih yang ikut di sini, boleh tahu nggak? Yang join live nih, banyakan ibu-ibu, banyakan cewek apa cowok deh, gitu dulu. Pengen tahu. Cilinda pakai Ami Broker. Iya Ibu L. Sebelumnya saya bertahun-tahun tuh pakai Ami Broker. Bayar data juga. Sama-sama bayar data. Cuman ya saya ingat waktu saya ifta di Malaysia itu saya sudah pakai TradingView. Gitu. Ibu nih. Ibu Grace ibu ya. Banyak yang ibu ya. Baru Ibu Grace, Ibu L yang saya ingat nih. Yang lain nih, ya bapak-bapak nih, ya. Oke, ini Isat. Ini saya ambil chart weekly ya. Isat ini ada 2390, Pak Daniel Bapak. Ya. Cewek. Dewi Tuti, banyak yang cewek. Bapak satu. Cewek ya.
asik ya. Rafa Idol Seta. Kalau baca Rafanya doang kirain cowok, soalnya kalau lihat profilnya kan nggak kelihatan jelas ya. Oh banyak, seneng nih, banyak yang ibu-ibu kayak saya gitu ya. Jadi aduh mah ribet kita ya dulu nih waktu saya baru pertama kali trading, sehari aja kita ketinggalan nggak update data, acak-acakan gitu. Nah itu buat saya ibu-ibu pusing palanya ya, udah pusing tiap hari mau masak apa tambah-tambah harus ngupdate gini gitu, atau pas lagi ada acara malamnya lupa ketiduran nggak update data ya kayak gitu. Nah, nama anak oke. Iya, nah ini ISAT ya. Kalau ISAT 23 sebenarnya sih ya 2380 nih nggak boleh tembus gitu. Kalau tembus kurang cakep. Kenapa? Karena dia akan kesini ya. Nih ya, kalau mau cek ya, ini trading view saya. Mana ya? Lah susah ngeceknya. Nih susah nih. Ya udah pokoknya saya ini di sini nanti kelihatan joinnya dari kapan. Ini mau diklik nggak bisa. Ya udah. Saya seneng. Murid di RTA. Oke. Wah ini udah canggih kalau udah ikut RTA ya. Ya ini cukup saya seneng ya. Kenapa? Di sini ini ya, nggak semua lah kita harus pelajarin ya, satu atau dua. Untuk ibu-ibu, saya dulu waktu baru belajar trading, ini dulu saya cerita di buku ini ya, di buku pertama saya, catatan harian Mama Trader. Untuk bisa, dulu saya pertama pakai chart Nexus, itu susah banget teman-teman ya. Terus abis itu di sekolah saham ada Pak Dendo, saya beli Ame Broker yang asli. Kita kalau beli harus yang asli, kan kita mau nyari duit nih, kan nyari duitnya juga yang asli ya, belinya juga yang asli, bayar datanya gitu. Biar apa ya, kalau saya mikirnya ya saya mau cari duit asli ya saya juga ngeluarinnya yang asli gitu. Nah terus ketemu TradingView saya seneng. Kenapa? Tuh banyak ya banyak deh, terus lebih simple gitu. Terus ya ada indikator, sebenarnya mah indikator saya pakai nggak terlalu macam-macam tapi sudah cukup gitu. Nah ini kalau Rafa murid di RTA mah udah canggih, karena di RTA saya cukup banyak ya bawain materinya gitu. Lika, newbie, mak pengen ngerti saham, semangat Bu Lika. Pokoknya kita ibu-ibu tuh harus semangat walaupun lemot. Saya dulu agak lemot belajarnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting selama kita nggak nyerah, pelan-pelan Bu, pelan-pelan pasti nemuin jalan. Saya seneng nih banyak cewek yang join nih ya. Jadi gitu saya mau semangatin teman-teman ya. Nah ISAT kita bisa kayak gini. Ini kan nanya nih, ISAT tuh ketemu support nih. ISAT di sini memang ada supportnya. Masalahnya dia nahan apa enggak gitu kan. Ya. Nah, tuh. Ini kan enak gambarnya pakai TradingView. Enggak ribet. Nah, ini. Nah, kalau lagi kayak gini, nih pola apa nih, teman-teman nih? Kan kita belum tahu apakah dia jadi pola atau enggak, ya. Nah, kalau kayak gini kita bisa lihat ISAT kalau besok dia rebound dari 2380, dia ada potensi menguji resistennya di 25 kemudian 2640. Tapi kalau misalnya dia jebol ya kamu ukur lah si pola ini ya, pola descending triangle gitu ya. Jadi ada beberapa topik yang teman-teman mesti belajar. Ibu kan tadi ada yang baru nih, mak pengen belajar, ibu belajar yang dasar dulu. Kalau mau baca buku saya ada di sini, cara asik baca grafik. Ini yang pertama. Kalau ini udah, nggak usah buru-buru Bu, satu buku khatam dulu, baru belajar ini ya. Kalau udah, baru ini ya. Kalau ini udah, baru ini Fibonacci. Jadi jangan terbalik, saran saya sih begitu ya Ibu. Kalau mau cerita-cerita adanya di buku ini untuk trading psychology, kira-kira gitu ya. Oke, kalau belum Akra sama Teens, udah dua-duanya Pak Ardi.
Akra udah, Teens juga udah. Ya jadi nanti tinggal di scroll. Film sama Saratoga. Film kita lihat ya. Film. Gimana nih? Film ini udah di area puncak ya, gitu. Film sebentar ya. Film support 3100, resisten di 3460. Kalau 3100 ditembus ya dia ke 25. Ini enaknya pakai Fibo ya. Mulai nggak seneng, kenapa? Karena dia udah ciri-ciri downtrend dari sejak April ya untuk film. Kemudian Saratoga ada resisten 26, 2270. Jadi kalau misalnya minggu depan ya paling dia either dia sideways di 2270 sampai 26, atau waspada kalau misalnya di 2270-nya ditembus gitu ya. Nah, ini kayaknya beli bukunya di mana? Beli bukunya di Tokopedia. Sementara ini saya di Tokopedia dulu deh. Shopee-nya nanti lagi dipikir-pikir mau dibuka lagi apa enggak gitu ya. David tanya LPKR sama Asri. LPKR ya. LPKR resisten 145 ya. Saya buka lagi, berikutnya ada di mataku. Nah, berikutnya ada di 173 ya untuk LPKR resisten terdekat. Asri Alam Sutra. Asri resisten di 266, support di 214 gitu ya. Ada giveaway lagi nggak? Minggu depan deh ya, ini waktunya udah mepet, tinggal 5 menit lagi. Nanti kalau mau giveaway, request aja mau buku yang mana. Saya sih kepengen teman-teman punya buku yang ini ya, Fibonacci itu yang paling ujung ya. Jadi nanti minggu depan deh kita giveaway ya teman-teman. Ini karena udah 5 menit lagi udah mau habis, saya pamit duluan daripada nanti belum langsung keputus ya. Yang belum dijawab teman-teman bisa DM di Telegram atau di Instagram ya. Teman-teman sehat selalu, tetap semangat ibu-ibu dan cewek-cewek yang semua join, semangat, kita pasti bisa. Oke, kita ketemu lagi di live berikutnya. Dadah.